Aku minum air comberan. Saya minta keadilan, ya Allah, ya Rabbi. Sabar, Sedih banget Besti. Ratusan warga kampung Susun Bayam krisis air bersih. Tapi kami bukan di mana. Di balik kemegahan Jakarta International Stadium, ternyata warga Jakarta harus mengais air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air satu-satunya warga adalah sumur buatan yang airnya juga diambil dari air genangan yang kotor. Ini airnya Pak? Iya. Ini airnya Bu? Iya. Yang dipakai mandi sebenarnya aja? Iya. Masak, cuci piring. Sama sekali tidak layak karena memang menggunakan buat masak. Bau Besti, ini benar-benar bau dan kuning banget kayak gini, keruh ya dari sumur resapan ini? resapan ini. Resapan air got ini. Iya, resapan dari got. Ampun, coba kita lihat Besti sini. Ini resapan dari mana-mana ya? Tampungan air ya Pak ya? Iya. Tampungan air hujan yang nggak ada alirannya jadinya dibikin sumur resapan. OMG, bener-bener gak layak ya Besti. Bayangin aja, untuk mandi, cuci, dan lainnya, warga harus mengandalkan air berwarna hijau yang pastinya keruh dan berbau. Nah, gara-gara pakai air kotor ini, sebagian warga kena penyakit kulit nih Besti. Serem. Nah, ini wajar banget Besti kalau misalkan anak-anak, ibu-ibu, orang tua semuanya pada gatel-gatel pakai air ini. Karena ini airnya bisa lihat sendiri dari resapannya tuh, dari got, tanah-tanah merah ya Bu ya. Tuh, kalau nggak disaring kotor banget kayak gini. Makanya dibawa ke situ buat disaring ya Bu ya. Untuk tetap bisa digunakan, air genangan dipindahkan ke bak penampungan sementara. Dengan bak inilah warga menyaring air agar jauh lebih bersih. Ya, setidaknya warna airnya bisa lebih jernih. Bapak, ini untuk mendapatkan hasil air yang lebih mendingan gitu Pak, yang agak mendingan. Ini disulingnya gimana Pak caranya Pak? Ya dulu kan kita pernah pelatihan ya, sanitasi air namanya kan gitu. Nah ini ada bahannya, ini yang sederhana Iya. gitu, karena dengan situasi yang emang nggak memungkinkan kita bikin yang sederhana kayak ijuk, batu, kerikil, dan pasir. Jadi ini perpaduan dari ijuk, pasir dan batu kerikil? Batu kerikil, iya. Oh. Tapi tetap aja ya Besti, meski terlihat lebih bersih, air ini tetap gak layak untuk dikonsumsi. Apalagi jumlahnya gak bisa mencukupi kebutuhan 44 kepala keluarga setiap harinya. Untungnya ya Besti, di kampung Susun Bayam ini warganya tetap rukun dan kompak. Mereka bareng-bareng bertahan hidup seadanya. Tapi gara-gara kekompakan mereka menggali tanah buat penampungan air, justru diganggu sama pihak keamanan rumah susun. Lagi anak-anak ambil air, pas security datang meminta warga untuk berhenti ambil air di sumur buatan. OMG. Nggak, ini mohon maaf ya Pak ya, ini sebelumnya mohon maaf. Ini kan tadinya kan udah ada air, Bapak kan udah ada air kan di sini kan kasih. Ya, Pak. Bukan dikasih, itu air bor ya Bu, air bor. Bukan air pump, itu air bor. Iya ngerti. Tapi kenapa dimatiin? Kenapa dilaporin? Kalau itu dimatiin kita mau pakai apa? Berarti kita ngegali dong dari sini. Sampai kami di BAP loh Pak. Bukan ngebayar kita proyek Pak. Ya ampun, gara-gara menampung air kotor warga mengaku tertekan loh Besti. Air mata jadi luapan emosi mereka. Pengennya sesekali mereka juga cobain kayak kami. Apa rasanya? Balik ke posisinya Kalian mandi di sini pakai air ini coba rasanya gimana? Yang mulai kayak saya coba sesekali cobain lah mandiin anaknya pakai air yang kayak gini. Senyum ngetawain, senyum ngetawain. Dimatiin, ntar di akhirat juga Tentara Israel Allah maha tahu. Ya Allah ya Rabbi. Saya punya anak balita dua loh, anak saya jadi nanya terus. Duh, sedih ya Besti. Saya jadi ikutan nangis kan jadinya.
Sabar ya Bu. Udah nangisnya, mending kita bantuin ibu-ibu ini untuk ambil airnya Besti. Ternyata jarak dari rumah mereka ke sumur yang digali seadanya ini cukup jauh loh. Sekitar 100 meter. OMG, kebahaya nggak tuh bolak-balik bawa air dengan ember dan galon setiap hari siang malam. Duh, pegel banget pasti. Nah, biar nggak terlalu melelahkan, mereka berinisiatif nih membuat gerobak sederhana pengangkut air. Memang ya Besti, kalau kepepet ada aja idenya. Tuh, lihat deh Besti, ember yang dibawa warga itu airnya nggak penuh. Ini bukan sengaja loh, tapi emang airnya sedikit, nunggunya aja lama banget. Besti, udah pakai air kotor. Terus air yang udah disaring pun keluarnya sangat kecil. Ini satu ember kecil ini aja bisa memakan waktu setengah jam ya Bu ya? Iya. Apalagi ember besar kayak gini, sementara warga-warganya banyak yang antri untuk ngambil air kayak gini. Lihat sendiri Besti, airnya keluarnya kecil banget. Mau nggak mau, air kotor jadi tumpuan utama warga sehari-hari. Ya, walaupun masih ada juga warga yang mampu membeli air isi ulang hanya untuk memasak. Oke Bu, jadi kalau masak nasi tetap pakai air bersih ya? Air isi ulang ya? Iya, buat minum. Buat minum, buat masak nasi, buat masak segala macam ya? Yang kita makan itu pakai air bersih, isi ulang. Iya. Nah Besti bisa dilihat sendiri nih perbedaannya nih. Ini air yang dari sumur resapan warga bikin ya, dengan air isi ulang yang si ibunya beli. Dengan harga berapa Bu? 23.000. 23.000? Iya. Dengan harga 23.000 sekali beli galon ini? Iya. Ini fakta loh Besti, sejernih-jernihnya air yang disaring oleh warga di sumur dan bak penampungan masih kelihatan keruh, bahkan berbau. Dan yang lebih miris lagi, di sini banyak anak-anak dan juga balita loh. Gak sedikit mereka yang akhirnya iritasi kulit karena memakai air yang kotor. Paling air susunya bikin pakai air isi ulang. Berarti beli itu, harus Ya, beli. tapi setiap kalau hari. mandi ya terpaksa pakai air comberan. Bayinya juga pakai air gitu? Iya, kalau mau beli air itu kan butuh biaya. Nah ini nggak ada iritasi atau gatal-gatal? Ada sedikit kayak merah-merah gitu, tapi mau Sensitif ya Bu ya kulit bayi. Nah Besti, ini sampai bayi kena dampaknya karena memakai air kotor ya Bu ya. Tapi untuk susunya, Ibu harus beli isi ulang karena nggak mampu kalau beli air untuk mandi juga ya Bu ya. Tuh bayi sensitif, kalau pakai air kotor pasti dia akan reaksi kulitnya. Permasalahan warga Kampung Susun Bayam gak cuma air Besti, mereka juga gak ada akses listrik. Aliran listrik satu-satunya yang mereka miliki bersumber dari genset yang dibeli warga yang sampai saat ini juga masih kredit alias belum lunas. Itu pun kadang hanya hidup di malam hari. Soalnya mereka juga kekurangan uang untuk beli bahan bakar minyak untuk menghidupi genset. Ya ampun, serba kekurangan ya. Sebanyak 44 kepala keluarga bahkan sampai saat ini memilih tetap bertahan di rusun Kampung Bayam. For your info nih Besti, Kampung Bayam ini dulunya adalah sebuah kampung kecil di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka harus tergusur karena pembangunan JIS. Besti, konflik yang terjadi pada warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo adalah terkait penyerahan unit hunian rumah susun di Kampung Susun Bayam sebagai ganti rumah. Sayangnya hingga saat ini warga Kampung Bayam belum bisa memperoleh unit Kampung Susun Bayam atau KSB yang dijanjikan. Padahal seharusnya unit rusun ini diberikan untuk mereka, termasuk air dan juga listrik. Kita mengharapkan itu aja, Pak Kunci sama PJ Gubernur itu jangan menindas kami gitu. Jangan menindas kami orang miskin, kami orang enggak ini. Tapi jangan disamain sampah. Kami juga manusia berhak punya tempat tinggal.